Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini melanjutkan pertemuan keempat ya setelah kemarin kita belajar apa namanya regresi linear ya. Sekarang di sini kita masih di regresi linear tetapi multiple ya. Jadi datanya nanti ada banyak ya. Kemarin variabel independen dan dependennya hanya satu ya sebagai dependennya, kemudian sebagai prediktor ya itu hanya satu ya. Kemudian di sini kita nanti mau menggunakan uh, multiple untuk fitur-fiturnya ya. Jadi tidak hanya satu. Kalau kemarin kita contohnya kilometer dan jumlah bahan bakar ya. Ya, jadi kalau berapa bahan bakar yang penggunaan contoh bahan bakar berapa kilometer yang bisa kita dapatkan seperti itu. Oke, jadi ini mungkin kalau untuk teori nanti Anda juga bisa cari juga banyak ya. Jadi untuk menggambarkan sama dengan yang kemarin hubungan antara variabel ya dengan masing-masing fitur-fiturnya itu dengan nanti nilai yang diprediksinya ya seperti itu. Jadi regresi memungkinkan Anda untuk memperkirakan bagaimana variabel dependen berubah saat variabel independen berubah. Multiple linear regresi atau regresi linear berganda digunakan untuk memperkirakan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Ya, jadi kuncinya di sini. Kalau kemarin hanya satu, ya di sini dua atau lebih. Ya. Kemudian Anda dapat menggunakan regresi linear berganda jika Anda ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua atau variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya, contohnya ya untuk curah hujan, suhu, jumlah pupuk dan sebagainya. Kemudian nilai variabel terikat pada nilai tertentu dari variabel bebas. Ya, seperti itu. Kemudian nanti Anda juga banyak cari aja tentang teori-teorinya. Ya, contoh kasusnya ini, contoh kasusnya nanti kita menggunakan banyak variabel. Contohnya di masyarakat itu uh, apa ya? Jadi ada seorang peneliti ya untuk melihat karakteristik dari sebuah masyarakat di satu desa mempengaruhi terhadap heart attack ya serangan jantungnya. Jadi mensurvei kemudian mengumpulkan data ya di situ ada variabel, ada beberapa variabel-variabel nanti yang mempengaruhi serangan jantung apa tidak ya, salah satunya merokok, bersepeda, kemudian merokok, bersepeda, kemudian apalagi nanti kita coba cek ya, saya lupa untuk itunya. Jadi data uh, variabel-variabelnya apa saja yang terkait terhadap penyakit nanti yang kira-kira menyerang dia seperti itu. Kemudian untuk persamaannya hampir mirip dengan yang regresi linear atau simple regression linear yang simple kemarin yang sederhana. Ya, kalau kemarin kan Y sama dengan A plus B kali X ya, seperti itu. Kalau di sini nanti Y sama dengan B0, ini nanti interceptnya ditambahkan dari B1 X1 tambah sekian-sekian sampai nanti nilainya. Ya, jadi nanti nilai dari koefisiennya itu jumlahnya berapa, seperti itu. Ya, kemudian nanti di sini Anda mengenal ada satu fitur seleksi ya, ada fitur seleksi karena nanti bisa jadi ya, ingat ya, bisa jadi fitur-fitur tersebut tidak terlalu berguna ya, terlalu berguna. Jadi nanti kita bisa melakukan seleksi fitur-fitur itu dengan menghitung korelasinya. Ya, di sini kita menggunakan korelasi Pearson. Ya, masih banyak sih fitur-fitur seleksi, cuma kita di sini mempelajari antara korelasi Pearson. Jadi nanti hubungannya naik atau turun. Jadi nanti akan kita jelaskan ya. Jadi kalau nanti bisa jadi kalau umpamanya kemarin kalau di situ positif ya, positif umpamanya nanti hubungannya positif ke arah angka 1 antara kemarin kilometer dan jarak ya. Kalau nanti mendekati 1 ya berarti itu kalau nanti kilometernya bertambah pasti penggunaan bahan bakarnya
pasti lebih banyak atau bertambah. Jadi itu apa namanya, korelasinya naik atau positif ya. Kalau negatif itu sebaliknya. Ya, jadi kalau negatif nanti yang salah satunya naik berarti salah satunya turun gitu kan. Nah, itu yang negatif. Ya, nanti akan kita coba praktekkan ya seperti apa konsep-konsepnya itu nanti ya. Ini nanti Anda juga bisa baca, nanti akan saya share. Kemudian di sini untuk dataset, ya ini salah satu contoh dataset yang akan kita gunakan. Ya, nanti akan kita gunakan. Nah, ini contohnya. Dari semua fitur-fitur ini, ya, kita nanti sama seperti kemarin. Nanti Y-nya yang akan kita prediksi adalah kilometernya. Ya, dari kalau kemarin kan hanya liter dan kilometer. Ya, hanya liter dan kilometer. Ya, jadi kalau penggunaan 25 kilo kira-kira berapa kilo, penggunaan bahan bakarnya 30 liter kira-kira jauhnya berapa kilometer. Nah, sedangkan di sini kita mendapati ada beberapa fitur lainnya. Ya, tidak hanya yang dari sisi fiturnya liter saja. Ternyata ada penumpang, ada bagasi, ada kecepatan, ada RPM, ada suhu dan sebagainya. Ya, dari sini apakah dia berkorelasi gitu kan sama kilometer. Makanya nanti akan kita coba. Oke, sebelumnya nanti Anda, ini saya kemarin sudah buat beberapa tutorialnya sebenarnya. Jadi sama seperti kemarin, ya Anda nanti masih menggunakan Google Drive untuk menggunakan Google Colab-nya. Oke, sebentar ini saya tutup dulu pintunya. Sebentar ya. Ya. Cuma nanti datasetnya di sini kita akan melakukan mounting ya dengan Google Drive. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan melakukan mounting dengan Google Drive agar jika sessionnya nanti Google Colab-nya time out, ya Anda nanti tidak akan kehilangan datasetnya seperti itu. Jadi nanti akan kita mounting. Ya, sama seperti kemarin, Anda klik aja. Nah, karena sudah terinstall ya. Nanti yang untuk instalasi saya sudah tidak jelaskan lagi. Masuk ke More, kemudian di sini ada namanya Google Collaboratory. Karena Anda sudah menginstal berarti sudah ada. Oke, seperti ini ya. Sebelumnya nanti Anda harus buat ya terserah kalau mau buat di sini folder baru ya, folder baru nanti untuk lokasi dataset Anda berada ya. Contohnya di sini saya ada namanya dataset di sini. Ya, jadi di sini saya buat dataset di Google Drive, kemudian saya upload. Ya, saya upload file-filenya di sini ya. Ya, jadi nanti itu harus dipastikan dulu Anda nanti membuat sebuah folder atau masukkan aja di drive ya nggak apa-apa. Cuma saran saya Anda buat folder baru karena nanti biar tidak datanya tidak berserakan. Jadi nanti Anda dapat mudah untuk melakukan pengaturannya. Jadi manage-nya lebih mudah seperti itu. Oke, di sini nanti Anda bisa beri nama, di rename seperti kemarin ya. Regresi, contoh aja ya. Regresi linear berganda. Ya. Oke, Anda nanti bisa simpan. Ini juga file-file yang file-file Python ini ya, IPYNIB-nya ini, IPYNIB ya, ini sama dengan Jupyter Notebook ya, kalau nggak salah sama juga ini di Jupyter Notebook juga filenya sama ya, IPYNIB ya. Jadi nanti Anda bisa simpan ini di move ya, di move di mana. Kalau kebetulan ini saya kasih nama ini ada Colab notebook atau foldernya, nanti Anda bisa buat folder baru biar nanti dalam pengelolaannya lebih mudah. Oke, setelah ini ya Anda seperti ini. Kemudian yang paling penting Anda harus mountingkan ya, ini klik di sini file ya, seperti kemarin ya, klik di sini file. Ya, di sini kalau kemarin Anda upload ya, upload session storage ya, Anda upload di sini kan, nanti ambil di lokasi Anda di mana gitu kan, lokasi filenya. Di sini Anda lakukan ya mount drive ya, tapi sebelumnya file-filenya ya ini dilakukan dulu nggak apa-apa. Nanti baru Anda buat foldernya, nanti lokasinya di mana ya. Yang penting Anda mountingkan dulu, mount drive dulu ya. Ini diklik di sini
Ya, nanti di sini ada permintaan apa permitnya ya. Jadi izin untuk mengakses Google Drive file. Ya, Anda connect saja di sini. Connect to Google Drive. Ya, pada saat ini nanti menunggu sampai mountingnya ini selesai. Ya, jika selesai nanti di sini harusnya akan, nah ini kebaca nih drive-nya. Ya, drive-nya akan kebaca. Jadi semua data-data di Google Drive Anda akan kebaca. Ya, seperti ini. Jadi My Drive dan sebagainya. Defaultnya adalah Drive, My Drive, kemudian nanti Anda mengambil yang ada di dataset. Contohnya seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini sama seperti kemarin ya, untuk membaca file ya, kita menggunakan library yang ada. Ya, library yang ada di Python yang sudah sangat populer, kita menggunakan Pandas. Ya. Kemudian kita berikan nama aliasnya PD. Ya. Kemudian kita tampung di data frame, ya data frame gitu kan, atau Anda bisa kasih nama data frame gitu. Kemudian di sini PD-nya dot read dot csv ya csv. Nah, kemudian di sini yang paling penting Anda harus membacanya ya. Kalau kemarin yang di single itu langsung nama filenya ya, kita baca langsung nama filenya di sini. Kalau di sini tidak, karena Anda melakukan mounting, berarti ada tambahan ini content, kemudian drive ya, ini nama drive-nya ya, drive ya, ini my drive. Setelah ini my drive, kemudian masuk lokasinya di mana ya, karena di sini dataset ya, penulisan besar kecilnya ya disesuaikan ya. Seperti ini. Kemudian di dataset ini saya akan ambil namanya contoh bensin 2.csv. Oke, kemudian kita panggil data frame-nya. Nah, kira-kira munculnya sudah berhasil apa tidak? Oke, harusnya sudah berhasil. Kalau Anda belum mounting, nanti tidak akan mau. Ya, ini contohnya tandanya sudah ada apa icon ya, ke garis ya, berarti ini sudah mounting. Kalau Anda mau unmount ya tinggal diklik aja, nanti Anda tidak bisa menjalankan ini ya. Kelebihannya ini nanti waktu sessionnya berakhir atau Anda tutup Google kolaboratorinya, Google Colab-nya Anda matikan atau komputer Anda matikan, datanya Anda itu akan kesimpan, yang kemarin hanya tersimpan di sessionnya. Jadi pada saat nanti Anda menjalankan lagi, datanya Anda hilang. Jadi Anda harus upload lagi. Ya, beda dengan ini. Ya, datanya nanti masih ada. Anda tidak perlu harus mengulang lagi untuk import datanya. Ya. Setelah nanti Anda berhasil, sama seperti kemarin, ya nanti Anda juga bisa lihat describe-nya. Ya. Ya, jadi yang kedua, nah di sini dari fitur-fitur ini, ya dari fitur-fitur ini apakah semua ini berkorelasi gitu kan ya, apakah ini berkorelasi? Kita bisa mengetesnya menggunakan korelasi apa, korelasi person ya, korelasi person ya, person ya, ini nama orang ya, jadi personnya. Jadi kita akan coba caranya, sangat mudah. Kalau di Python kita bisa menggunakan correlation ya. Kemudian metodenya kita pilih. Ya, kebetulan metodenya di sini kita menggunakan person ya. Oke. Kemudian kita akan coba eksekusi, ada yang error enggak? Nah, oke, di sini keluar. Ya. Jadi kalau liter dengan liter pasti sangat berkorelasi ya, satu itu kan, penumpang dengan penumpang, bagasi dengan bagasi, seperti itu pasti nilainya satu ya, karena dia memang korelasi. Ya, dari sini kita bisa lihat ya, katakanlah kita bandingkan dengan kilometer ya, kilometer itu nanti Y-nya ya, kilometer dengan liter ya, dia mendekati satu gitu kan ya. Berarti kalau kilometernya nambah seperti tadi ya, seperti tadi
Di sini penjelasannya ya, perubahannya. Ya, jadi nanti arahnya kalau satu ya atau positif berarti dua-duanya ya naik gitu kan. Dua-duanya naik itu maksudnya kalau liter kilometernya semakin jauh, penggunaan bahan bakarnya juga semakin jauh seperti itu. Kemudian kecepatan juga nih. Kalau kilometernya sejauh di sini biarpun di sini rendah gitu kan, korelasinya sangat rendah, hanya 0,04 ya, tetapi di sini menginformasikan bahwa korelasinya dia memang sama berbanding lurus kan. Jadi kalau kilometernya nambah, kecepatannya nambah, suhu juga ya, kilometernya nambah, suhunya juga semakin panas atau nambah gitu kan. Ya, kalau kilometer sama kilometer pasti. Nah, sedangkan ada korelasi yang negatif ini. Ya, jadi kalau kilometernya nambah, penumpangnya di sini berkurang gitu kan. Nah, ini apa berkorelasi gitu kan. Bagasi juga kilometernya nambah semakin jauh, bagasinya semakin kurang gitu kan. Nah, ini nanti Anda bisa lakukan filtering nih. Apakah ini berkorelasi gitu kan. Karena kalau nanti Anda tetap paksakan, bisa jadi ini nanti membuat nilai akurasi Anda jadi rendah. Ya, jadi nilai akurasi Anda bisa jadi nanti lebih bisa lebih rendah karena yaitu tadi penggunaan fitur yang tidak sesuai gitu kan, karena dipaksakan atau memang sebenarnya tidak ada korelasinya ya. Kita bisa lihat sebenarnya kalau kita mau lihat di beberapa tempat. Nah, ini kita juga bisa lihat nih. Oke. Oh, ini ada contoh ya. Saya coba aja ya. Ini nanti kita bisa ranking. Kalau tadi yang model metrik ya, ini kita coba ranking saja. Korelasi, umpamanya saya buat satu lagi. Korelasi. Contohin aja lah, korelasi. Ini punyanya situs apa nih? Predatek ya. Oke, kita lihat dulu. Di sini absolute, APS, DF Core. Oke, kita coba aja deh. Kita coba aps.dataframe.core. Kemudian ya gini ya. Ya itu untuk keterangan aja ya, korelasi itu ya. Korelasi. Contoh aja ya. Dot short dot values. Benar kayak gini. Kita coba. Oh, dot short values. Dot short values. Underscore values. Kemudian kita coba ya, korelasi plot kin bar. Oh, dijadikan bar ya. Korelasi dot plot kind bar. Nah, cuma plotnya ini kita belum panggil ya. Plot kind bar ya. Plotnya kita belum panggil. Ya, nanti kita bisa import matplotlib dot pyplot ya as plot gini ya, atau PLT itu kan. Kalau PLT ya nanti di sini ganti PLT. Ya, coba aja bisa nggak ini. Oh, salah. Kurang ini. Korelasi set value data frame. Oh, data frame tulisannya salah, sorry. Bukan core, tapi core. Yes, apa ini? Korelasi. Ke error korelasi. Ke error korelasi. Absolute data frame dot core dalam kurung siku-siku korel. Oh, ini namanya ya. Ini kayak errornya korelasi.
values, values, sort values. Alah, sortnya bener nggak? SORT. Oh, astagfirullah. Masih korelasi. Ada atasnya nggak? Sebentar ya, saya cari dulu. Ya, saya lanjut lagi. Ini nanti nggak usah saya pakai pembacaan yang ini. Kita lihatnya yang ini aja sih. Menggunakan metrik aja udah cukup sebenarnya. Jadi ini saya delete aja ya. Tadi saya coba-coba. Oke, dari sini kita sudah melihat ya penggunaan personnya ya, korelasinya itu seperti apa. Jadi kalau kita bandingkan dengan kilometer ya, dari liter, penumpang dan sebagainya, ini ada dua sebenarnya yang tidak terlalu berkorelasi ya. Jadi nanti kalau Anda mau paksakan ini, kemungkinannya itu scoringnya bisa rendah karena memang tidak berelasi gitu kan ya. Jadi kalau umpamanya kita lihat aja nih, kita visualkan saja ya, kita visualkan saja. Contohnya kita import matplotlib ya, tadi sebenarnya sudah sih, matplotlib .pyplot, kita lihat aja deh. Nah, kemudian fitur-fiturnya kita coba aja nih, semua kita masukkan ya, dari liter, penumpang gitu kan. Kita masukkan saja penumpang, kemudian bagasi, suhu, dan kilometer nggak usah ya, kilometer nggak usah karena dia yang akan kita cari ya. Kemudian kita lihat aja X, umpamanya kita mau panggil semua ya, X nya adalah data frame ya. Ya, kalau yang kemarin saya DF, ini data frame ya, saya panggil semua, tapi ya nggak apa-apa, nanti Anda kalau mau pakai nama singkat gitu ya nggak apa-apa juga ya. Kemudian Y-nya sama dengan data frame, kita panggil dulu aja deh, sama dengan kilometer ya. Kalau kita lihat X-nya ini sudah muncul semua ya, ini sudah muncul ya. Kalau kita lihat Y, oke, sudah benar ya. Oke, kita coba mappingkan plt.figure. Ini ukuran ya, figure itu untuk ukuran, ya fix size-nya ya, bukan hanya ukuran ya, tapi di sini akan saya coba tampilannya saya buat ukurannya fix size-nya adalah 12,12 seperti itu ya. Jadi nanti biar lumayan besar. Kemudian plt subplot ya, subplot. Kemudian di sini kita akan tampilkan berapa ini, 1 2 3 4 5 ya, nanti jadi kecil-kecil ya, udah nggak apa-apa deh. 1 2 3 4 5 ya, 5,5 ini yang pertama ya. Kemudian plt.scatter x liter dibandingkan dengan Y ya. Kemudian sama juga, ini saya akan copy saja, 2 3 4 5, 2 3 4, bisa enggak nih, 5. Penumpang, bagasi, liter, sorry liter ya, liter, penumpang, bagasi, kecepatan, dan suhu. Oke, kita coba aja jalankan.
Nah, seperti ini ya. Ini kecil-kecil ya. Ini coba kita besarkan deh. Bisa besar nggak nih? Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah liter ya. Jadi liter ya dengan kilometer ya. Ini kilometernya, jarak. Ya, dia berbanding lurus nih. Ya, jadi semakin panjang karena tadi kan kalau kita lihat di sini liter dengan kilometer kan 0,7 mendekati 1 ya, dan positif. Berarti ini semakin banyak ya. Kalau tadi positif dan mendekati 1 berarti naik ya. Jadi kalau kilometernya naik, dia naik ya dari 10 ke 40, berarti di sininya juga naik ya. Jadi jaraknya semakin jauh ya. Kemudian yang di penumpang nih, kita tidak bisa melihat ini, maksudnya membacanya seperti apa. Jika penumpangnya satu, bisa jadi jaraknya 50, 150, 200, 250, ini kan juga sepertinya memang tidak berkorelasi ya, makanya di sini nilainya negatif ya. Kalau kilometer dengan penumpang kan negatif ya, negatif. Jadi memang rendah sekali itu kan korelasinya ya. Jadi pembacaannya juga modelnya ini juga tidak linear kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua bagasi ya. Bagasi juga minus nih, malah lebih rendah dibandingkan yang penumpang ya. Jadi kilometer dibandingkan dengan bagasi, kilometernya semakin jauh, bagasinya minus 0,023 lah. Ini kan juga seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga tidak terlalu banyak yang berkorelasi, tetapi nilainya lumayan masih tinggi. Nah, ini nanti kita juga bisa gunakan ya. Nah, itu salah satunya kita nanti untuk melakukan seleksi fitur ya. Korelasinya apa sih yang berkorelasi? Nanti kalau nanti Anda melakukan riset untuk skripsi atau penelitian dan sebagainya, nah itu nanti Anda harus pastikan juga gitu kan kondisinya ya. Jangan semua dimasukkan ya, nanti itu jadi prediksinya bisa lumayan bisa rendah itu kan, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Ya, kita coba aja model selection, kemudian model selection, import sklearn, karena di sini kita masih menggunakan linear model, kemudian LM ya. X-nya kita tadi sudah dapat ya, X-nya di atas. Kemudian kita pakai yang seperti biasa, train, kemudian X test, Y train, Y test. Kita melakukan split ya. Split tidak langsung jalan nih. Train, kontrol spasi, loading, wah nggak mau. Train dot underscore test underscore split. Apa yang akan anda split? X, Y, kemudian test size-nya mau berapa, contoh 0,2 atau 0,3 ya, nanti monggo tinggal disesuaikan ya. Ini nanti juga by riset ya, sesuai dengan nanti Anda yang mau otak-atik sendiri ya, seperti itu. Kemudian model model regression-nya lm dot linear regression ya. Kemudian kita fit yang mau di fit apa, X train dan Y train ya. Trainnya data trainingnya kita lakukan perhitungan dulu ya. Oke. Oh, ada yang error. Model linear regression, tulisannya benar, linear regression, LM is not defined. Oh, di sini linear model ya. Hahaha, saya kasih LM gitu aja deh. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian nanti Anda bisa coba aja, kita langsung lihat skornya. Kira-kira berapa nih skornya? Skornya kita bisa lihat skor atau pakai F2 ya.
score linear regression escalon atau R2 score. Nah, seperti ini juga bisa sih. Ya, ini sama sih sebenarnya, sama. Coba aja. Yaitu sebentar, pakainya gimana? Sampel patternnya ini itu ya, berarti X testnya ya. Kalau kita ngomongnya Y test ya. Nah, kita pakai ini aja deh. Kita pakai yang biasa aja. Skor sama sebenarnya, nanti nilainya sama. Kita coba aja yang kita prediksi. Kita pakai skornya adalah X test yang akan kita prediksi dan Y test. Nah, ini pasti kira-kira berapa nih? Di bawah 50 ya. Coba aja kita lihat. Nah, ternyata 34 gitu kan. Dan itu sangat jelek gitu kan, sangat jelek. Ya, coba nanti kita lakukan drop ya, datanya tidak semua kita ambil. Ya, kita melakukan drop atau Anda coba aja di sini data fiturnya, kita melakukan drop data, yang data-data mana saja sih yang kira-kira nanti kita pakai gitu kan, karena tidak semua itu kita gunakan ya. Bisa jadi nanti kondisinya malah ya seperti tadi gitu kan. Kalau Anda mengenali dulu yang pernah saya jelaskan, jadi kalau Anda mau mengenali seseorang gitu kan, mengenali seseorang, Anda tidak perlu harus tahu semua gitu kan ya. Umpamanya karena sudah kenal ya, Anda lihat aja teman Anda gitu kan, nanti Anda tidak perlu harus sampai tahu, sampai katakanlah ada tai lalatnya di mana dan sebagainya, karena secara kasat mata saya sudah ketahuan gitu ya. Jadi tidak perlu yang harus sampai detail gitu kan. Anda hanya butuh potongan rambut, cara jalan gitu aja, atau dari jauh posturnya dan sebagainya bisa langsung tahu, oh, ini teman Anda. Anda bisa langsung panggil gitu kan, panggil dan sebagainya bisa. Ya, ini kita coba aja. Kita drop saja penumpang dan bagasi. Ya, ini seperti ini. Ini kalau kita eksekusi penumpang dan bagasi. Ya, berarti kira-kira ambilnya 3 ya. Ini nanti error enggak? Kita tutup aja deh. Nah, ini terlalu jauh nih. Ini terlalu jauh, berarti anggap aja, buat aja 33 ya. Biar masuk di sini 1 2 3. Oh, ini dibuat 3 aja deh. Nah, seperti ini ya. Ini aja yang kita ambil. Ya, kita tes dulu. X-nya datanya apa sih? Sudah hilang apa tidak? Nah, adanya 3 ya. Liter, kecepatan, dan suhu. Ya, kita bisa delete. Kemudian kita melakukan training ulang tadi. Oke, kemudian tes harusnya ini bisa naik. Nah, betul kan? 44 gitu kan. Ya, kenapa bisa naik ya? Karena tadi memang fiturnya tidak sesuai gitu kan. Dan yang pasti datanya di sini juga rodok kacau ini. Ini datar ini apa mungkin gitu kan. Ya bisa jadi memang datanya harus dilakukan cleaning lagi gitu kan, pre-processing dulu. Semuanya harus di pre-processing. Lah itu salah satunya machine learning ya. Machine learning salah satunya bedanya dengan deep learning seperti itu. Jadi kita harus melakukan cleaning data dulu atau fitur seleksi dulu ya, fitur extraction dulu ya. Yang pasti setelah di fitur extraction bisa jadi kita menggunakan fitur seleksi baru melakukan proses ya, seperti itu. Kemudian kita kalau gunakan metode yang lain ya, kita menggunakan, katakanlah kita buat lagi baru ya, kita buat lagi baru di sini
sorry, kita membuat dataset baru ya, menggunakan dataset baru yang mungkin lebih bagus ya. Kita buat lagi, tadi yang ini ya sudah ya, ini regresi linear berganda ya, saya kasih nama aja di sini kedua ya. Jangan lupa semuanya setiap Anda buat itu, kalau Anda klik di sini ya, defaultnya dia unmount, jadi Anda harus mountingkan ya, Anda harus mountingkan dulu ya, seperti ini ya. Nanti Anda bisa tinggal panggil saja ya, seperti ini kodenya, Anda bisa panggil. Kemudian di sini saya akan ambil sampel yang lain, dataset yang lain, yaitu heart.data.csv ya. Nanti akan saya share juga ini, heart.data.csv. Oke, ini kalau kita jalankan, nah seperti ini datanya ya. Ya, di sini ada biking, smoking, sama heart disease. Nah, ini ada data yang tidak kepakai ini. Ya, datanya tidak terpakai atau tidak ada. Ini pasti nanti kalau Anda eksekusi ya, ini juga jadi masalah ini, karena ini sebenarnya hanya nama. Ya, nanti kita tinggal delete saja. Ya, kita tinggal delete apa namanya? Unmount-nya ini. Jadi memang Anda tidak gunakan data ini. Jadi nanti kita tinggal delete. Ya. Anda bisa gunakan coba ini data frame dot drop ya, kemudian namanya apa nih tabelnya, ini kan nama kolom ya, string kan ini ya, jadi Anda bisa drop aja gini ya, nama kolomnya, kemudian dipepet gini aja deh, kemudian aksis sama dengan 1. Jadi kita menghapus satu kolom beserta isi-isinya ya, yang tidak kita gunakan. Coba aja bisa. Oke, berarti Anda sudah mempunyai data yang sudah di preprocessing, sudah di cleansing ya. Datanya sudah jauh lebih bagus. Ya, pastinya ini nanti tidak akan bermasalah itu kan, seperti kalau nanti ini masih Anda gunakan. Oke, kita gunakan cara tadi, correlationnya person tadi ya, data frame dot core, maka keluarnya seperti apa ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau biking ya, ini ternyata kalau lihat di sini ya, biking minus ya, minus 0,9 ya. Kemudian kalau smoking ya, semakin banyak yang sakit gitu kan, semakin banyak yang sakit berarti dia yang karena dia merokoknya yang banyak gitu kan, karena positif ya. Jadi istilahnya dia semakin banyak yang merokok, semakin banyak yang sakit gitu kan. Kalau di sini semakin banyak yang sakitnya menurun, karena gimana? Kalau minus berarti kalau penyakitnya menurun, berarti yang kan kebalikannya, berarti semakin banyak yang biking gitu kan, bersepeda gitu, seperti itu. Jadi kebalikannya ya. Nah, jadi biking dengan heart ini, bikingnya nanti kalau semakin banyak berarti semakin banyak penyakitnya menurun ini ya, penyakit jantungnya menurun kan, logikanya gitu ya, seperti itu ya, dipahami. Sekarang kita coba visualkan aja dah, kita coba visualkan biar nanti Anda bisa melihat dengan menarik ya. Import matplotlib seperti tadi, dot pyplot ya, kemudian fiturnya ambil aja dari sini nih, data-datanya ya, kira-kira seperti ini dah. Nah, fiturnya apa nih, biking dan smoking.
Kemudian heart disease, penyakit jantungnya itu di sini. Ya, kemudian PLT figur sama ya, tinggal copy aja ya. Kasih aja 2. Di sini tidak usah 5 ya, kita kasih 2 aja karena hanya butuh 2. Oh, 1 lagi ya, scatternya 1 lagi. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Ini warnanya mungkin tidak terlalu bagus, kita coba kasih aja deh. Ya, Anda bisa kasih color itu kan. Color Y. Color R itu. Red ya. Yellow atau red. Ditulis juga bisa sih. Nah, seperti ini. Atau edge color ya, biar ada perbedaan deh. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau ini kebesaran enggak? 20. Oke. Jadi nanti kalau kita bandingkan dengan penyakit jantungnya ya, penyakit jantung ini pertama apa nih? Biking ya, semakin banyak warga yang bersepeda, berarti penyakit jantungnya serangannya lebih sedikit gitu kan. Ya, seperti tadi ya, minus ya, korelasinya minus gitu kan. Minus, jadi ini semakin banyak. Ini berarti ini logikanya gitu. Ya, kalau yang bikingnya sedikit itu kan serangannya lebih banyak itu kan, lebih sering ya, karena warganya tidak terlalu senang bersepeda itu kan. Kalau semakin banyak itu warganya yang bersepeda, maka serangannya turun. Kalau kita lihat korelasinya tadi gitu. Ya, semakin banyak bersepeda, maka di sini heart disease-nya, heart attack, ya penyakit jantung atau serangan jantungnya nanti turun. Ya, begitu juga nanti sebaliknya, smoking ya, smoking dengan penyakit jantung karena positif ya. Ya, jadi kalau semakin banyak yang merokok, ya makin banyak yang merokok, serangannya jadi meningkat. Nah, ini kan jelas nih, pamannya yang merokok 25. Nah, 25 apalah, ini nggak tahu saya nilainya 25 apa gitu kan. Di sini anggap aja nilainya 25 atau 25 orang gitu kan. 25, maka serangan jantungnya meningkat. Semakin banyak yang merokok 30, ya dia serangan jantungnya meningkat. Ya, ini berarti regresinya memang bisa dipakai, dan ini pasti tinggi nanti hasilnya. Ya, karena ini dibandingkan yang tadi nih. Nah, ini kan lebih nggak bisa dibaca. Makanya kalau hanya single satu saja yang kemarin itu pasti tinggi karena dia memang sama ini kan arahnya berbanding lurus kan gitu. Garis imajinernya juga linear gitu kan. Kalau ini kan memang nggak linear itu kan. Seperti itu ya, nanti caranya ada cara lain untuk membuat yang bisa linear ya. Ya, atau menghitung cara yang non linear lebih tepatnya itu. Ya, dari sini kalau kita lakukan fit model. Oh sorry, ini saya hapus dulu. Nah, di sini saya tambahkan di bawah. Ya, saya tambahkan di bawah, lakukan perhitungan sama seperti yang tadi. Kita copy aja deh. Ya, ini ya, kita copy, kemudian langsung aja. Nah, kita coba. Oke, sudah. Nah, kemudian kita. Nah, tinggi kan, 98%. Ya, jadi nanti kalau Anda melakukan prediksi, nah di situ bisa sangat bagus gitu kan. Nah, kemudian terkait untuk interceptnya seperti apa? Ya, kita lihat dari sini ya, yang modelnya bagus saja ya. Jadi nanti Anda buatnya seperti ini, model dot intercept. Ya, interceptnya kita bisa lihat, karena nanti kan Anda harus membuat harus membuat fungsi kan, seperti rumus yang ini. Nah, rumusnya ini kan Y, nanti ini intercept ditambahkan dari
fungsinya tadi dikali X1-nya. X1 itu atributnya tadi berarti smoking. Kemudian X2 berarti atributnya tadi biking, umpamanya seperti itu ya. Nah, ini kemudian Anda buat, karena di sini multiple, pasti nanti hasilnya akan array untuk koefisiennya. Nah, ini ada seperti ini. Ya, jadi nanti kalau Anda buat, berarti kan Y-nya seperti ini hasilnya nanti. Ya, Y-nya sama dengan intercept. Ya, notepad-nya seperti ini aja deh, notepad aja. Rumusnya yang jadi Y sama dengan intercept ditambah B-nya apa? B-nya itu ini, nilai B-nya tadi. Nah, ini umpamanya. Terus nanti di sini X1-nya apa nih? Ya, nilainya nanti yang Anda tambahkan. Kemudian di sini. Ya, X2. Nah, ini Anda sudah punya satu fungsi. Ya, jadi nanti kalau umpamanya ada pertanyaan, contohnya di sini, kita bisa memprediksi nih, umpamanya ada pertanyaan untuk memprediksi kira-kira sakit jantung apa tidak, ya sakit heart disease ya. Jadi kalau umpamanya dia di sini bikingnya, anggap aja tadi di sini biking sama smoking ya. Berarti di sini apa nih? Ini tadi pertama ya, biking dan smoking. Ini biking dan smoking. Berarti yang pertama ini biking, X1-nya biking ya. Jadi di sini Y, umpamanya ada pertanyaannya bikingnya, biking sama dengan berapa nih umpamanya 65 gitu kan. Kemudian smokingnya berapa 15. Nah, kira-kira nanti dia sakit jantung apa tidak gitu kan, sakitnya berapa gitu kan. Nah, nanti ini kita bisa lihat. Jadi nanti kan ini tinggal masukkan saja nilainya. Y ini interceptnya ditambah, ya berarti kan di minus gini kan, atau minus ini ya dikali sama 65 ditambah ini ya, nanti keluarnya akan sesuai dengan perhitungan yang nanti Anda akan buat. Y-nya sama dengan berapa ya, seperti itu ya konsepnya. Hampir mirip dengan yang regresi linear kemarin ya. Jadi nanti biasanya nih kalau kemarin kan kalau 60 gitu kan karena satu kan multiple Y-nya. Kalau kita punya 30 liter itu berapa kilometer gitu kan. Kemarin kan gitu. Kalau kita punya 30 liter berapa kilometer. Nah, sekarang kalau kita punya nilai biking dan smoking, kira-kira dia nanti seperti apa gitu kan, sakitnya seperti apa. Lah ini memang dia di sini nominal ya, jadi kita belum tahu artinya nilai ini. Nanti mungkin kalau 11 atau 2 atau 17 itu kita memang belum mengartikan ya. Jadi bisa jadi kalau 11 itu atau semakin tinggi ya, asumsinya aja semakin tinggi gitu kan. Semakin tinggi itu berarti dia, lah ini bikingnya aja sedikit gitu kan, smokingnya kenceng, berarti kan penyakitnya lebih tinggi gitu. Penyakitnya lebih tinggi. Jadi kalau nanti semakin tinggi, nanti kita hitung aja kalau nilainya tadi seperti tadi itu, seperti ini itu, nanti kira-kira dia tinggi apa tidak, atau sakit jantungnya tinggi apa tidak, seperti itu. Jadi itu Anda nanti bisa tinggal tes seperti yang kemarin, yang regresi kemarin, tinggal kita hitung nilainya ya. Jadi nanti prediksinya seperti apa ya, atau kita mau coba aja deh ya. Data tes, asumsinya aja kita punya gini aja, pakai array ya, import np numpy as np ini kan. Kemudian data tesnya tes gitu aja ya, np
array. Kemudian kita tes saja tadi berapa nih. Nah, 65 sama 65 sama ini 65 berarti bikingnya kencang nih. Kemudian rokoknya sedikit. Ya, gitu kan. Ya, bikingnya lebih banyak gitu kan. Terus rokoknya sedikit gitu. Atau nanti kita buatnya 10 gitu atau apa ya. Nah, nanti kita coba tes saja. Kemudian prediksi sama dengan model regression dot predict dot test. Sorry. Prediksi ya 4,6. Wah, 4,6 itu apa? Nah, 4,6 berarti sakitnya sedikit ya. Anggap aja tidak tinggi lah. Ini kan kok tinggi yang ini berarti serangan jantungnya tinggi. Berarti dia rata-rata lah. Tidak gampang tersena penyakit gitu kan. Penyakit tadi heart disease-nya ya. Ya, kalau ini kebalikannya, kalau dia tidak pernah, wah, bikingnya tidak pernah gitu kan. Kemudian di sininya rokoknya balbul-balbul umpamanya gitu. Nah, di sini prediksinya tinggi. Bisa 27 ya, malah melebihi ini ya, melebihi data yang ada. Ya. Oke, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti Anda bisa coba, akan saya share materinya. Ya, jadi dari awal tadi sudah harus melakukan mounting dulu, kemudian panggil datanya ya, kemudian lakukan seleksi fitur ya. Contoh ini ada seleksi fiturnya tadi yang tidak sesuai itu kan. Nah, nanti fiturnya diseleksi yang sesuai, kira-kira yang mana ya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa tinggal mencoba, karena kalau fiturnya sesuai ya seperti ini contohnya, ini fiturnya sesuai, korelasinya sesuai, maka hasilnya juga pasti baik gitu kan. Korelasinya bagus ini ya. Ini kan juga dibanding yang tadi 0, berapa nih. Nah, ini katakanlah minus, tapi dia memang berkorelasi gitu kan. Bandingan tadi yang hampir 0, ini kan ini kalau yang ini kan hampir 0 ini kalau korelasinya. Nah, ini kan sama suhu ya. Sorry, kilometer ya. Jadi kilometer nih 0,02 itu kan. Nah, itu 0,03 itu kan. Berarti memang kalau dilihat datanya setelah kita buat gini, ternyata dia memang di luar nilainya korelasinya kecil. Kalau kita visualkan, dia memang ternyata datanya kok outlier sekali gitu kan. Terlalu apa ini, kayaknya kok enggak benar, beda dengan setelah kita visualkan dia kok linear ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti Anda bisa coba untuk pertemuan keempat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.